Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Semua baik-baik saja, Tuan. Tidak ada yang istimewa. Direktur Kang segera meninggalkan kantor Gunho dan kembali dengan membawa setumpuk dokumen. Apa itu? Ini adalah laporan untuk Anda periksa, Tuan. Saya sangat lelah hari ini. Saya akan memeriksanya besok. Iya Pak. Setelah Direktur Kang meninggalkan kantor Gunho dan ketika Gunho berada di kantornya sendirian, dia mulai berpikir dengan tenang tentang bagaimana dia akan melaksanakan rencananya yang dia buat selama dia tinggal di Tokyo. GH Development memiliki dana investasi terbesar di antara perusahaan Gunho dengan mengakuisisi Riverstar Building di kota Shinsa. Modalnya 40 miliar won dan pinjaman dari bank sebesar 165 miliar won. Namun, perusahaan ini menghasilkan pendapatan berdasarkan investasi real estate, tidak seperti perusahaan lain yang membutuhkan tenaga kerja sebagai bagian penting dari sumber daya untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, ini adalah bisnis yang risikonya lebih kecil. Yah, perusahaan ini hanya swasembada. Kami mendapat uang sewa dari penyewa gedung, dan kami membayar pekerja kami dengan pendapatan itu dan juga membayar bunga pinjaman ke bank. Hal baiknya dengan mempertahankan bangunan ini adalah Gunho tampak seperti orang kaya yang memiliki bangunan yang sangat mahal, dan nilai tanahnya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Bagaimana dengan GH Media? Gunho menginvestasikan 300 juta won di perusahaan ini. Itu adalah sebuah startup kecil. Nah, Gunho baru-baru ini menginvestasikan tambahan 300 juta won untuk memungkinkan mereka menerbitkan serial kartun tentang sejarah dunia, yang sangat populer di Amazon.com. Namun, 600 juta won bukanlah jumlah uang yang besar bagi Gunho, dan dia tidak akan kehilangan banyak bahkan jika perusahaan ini suatu hari nanti bangkrut. Dia mendirikan perusahaan ini kalau-kalau dia punya kesempatan melakukan bisnis hiburan dengan Tiongkok. Perusahaan yang paling menjadi fokus Gunho adalah GH Mobile dan Dion Korea. GH Mobile sebelumnya dikenal sebagai Mulpasaneop. Gunho mengubah namanya menjadi GH Mobile setelah dia mengakuisisi perusahaan tersebut. Gunho menginvestasikan sekitar 7 miliar won ke dalamnya. Gunho membeli perusahaan ini dari pemilik sebelumnya, Presiden Seang-oh, seharga 2 miliar won dan menanggung utang bisnis perusahaan yang besar. Dia kemudian menambahkan tambahan 3 miliar won untuk melunasi beberapa utang mendesak. Selain itu, dia menambahkan 2 miliar won lagi ketika memutuskan untuk membangun pabrik baru di kota Jiksan. Untuk tujuan akuntansi, tambahan 3 miliar won dicatat sebagai pinjaman dari Gunho kepada perusahaan, dan 2 miliar won lainnya dicatat saat Gunho memasukkan dana tersebut ke dalam perusahaan sebagai presiden entitas. Jadi begitu perusahaan kembali ke jalurnya, Gunho akan bisa mendapatkan kembali 5 miliar won itu. Dion Korea adalah investasi GH Mobile. Modal di setor adalah 10 juta dolar. Namun, GH Mobile dapat memasukkan 1 juta dolar ke dalam usaha patungan dalam bentuk tunai dan akan menginvestasikan sisa iuran dalam bentuk barang dengan menyumbangkan pabrik yang sedang dibangun di kota Asan. Dion akan mengirimkan uang tunai senilai 500 ribu dolar ke perusahaan patungan tersebut dan akan menyediakan bahan mentah dan peralatan lama mereka sebagai investasi dalam bentuk barang. Bagi Dion, itu bukanlah investasi besar sama sekali. Mereka akan mencatat nilai peralatan lama mereka lebih tinggi dari yang sebenarnya. Tujuan pertama dari perencanaan Gunho di Tokyo adalah dia ingin mendaftarkan GH Mobile dan Dion Korea ke KOSD AKI. Meskipun ia mungkin harus mengurangi sahamnya dengan melakukan hal tersebut, menjadikan kedua perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang terdaftar di KOSD AKI adalah satu-satunya terobosan yang dapat ia pikirkan. Dia, tentu saja, punya banyak uang tunai. Dia memiliki 170 miliar won di rekening sahamnya dan tambahan 4 miliar won di rekening banknya di Gangnam. Namun, dia bertekad bahwa dia tidak akan pernah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam bisnisnya. Itulah yang dia pelajari dengan pahit ketika dia mengakuisisi perusahaannya. Menaruh semua yang dia dapatkan dalam sebuah bisnis adalah hal paling bodoh yang bisa dilakukan seseorang. Gunho pernah menanyakan beberapa pertanyaan pada dirinya sendiri dan menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Katakanlah, seorang perampok bersenjata meminta saya untuk memberinya 170 miliar won yang disimpan di rekening saham saya. Apakah aku akan memberikannya padanya, atau aku lebih suka membiarkan dia membunuhku? Saya akan membiarkan dia mengambil nyawa saya daripada mengambil 170 miliar won saya. Gunho lalu berteriak sambil melihat ke langit. Jika seseorang bertanya kepada saya apakah uang lebih penting atau seseorang lebih penting, saya akan mengatakan bahwa uang lebih penting daripada seseorang.
Dan jika seseorang bertanya kepada saya apakah reputasi saya lebih penting atau uang saya lebih penting, saya akan menjawab uangku lebih penting. Dia terus berteriak sambil melihat ke langit, jika seseorang mengingatkan saya bahwa saya tidak akan dapat membawa uang saya ketika saya meninggal, saya akan mengatakan tanpa ragu bahwa saya akan menyimpan uang saya sampai saya berhenti bernapas. Gun Ho teringat apa yang dikatakan ketua Li dari kota Cheongdam ketika Gun Ho membawa beberapa jokbal untuk dibagikan dengannya di tempat pemancingan di kota Pocheon. Jokbal ini kelihatannya enak sekali. Saya membelinya dari restoran lokal di pusat kota, kota Pocheon. Restorannya kecil, tapi lokasinya sangat nyaman. Anda bisa makan di tempat, dan mereka memiliki tempat parkir yang sangat nyaman untuk kendaraan atau sepeda motor. Karena lokasinya sangat bagus, saya kira mereka tidak akan menjual restoran itu kepada siapapun, tetapi mereka mungkin akan mewariskannya kepada anak-anak mereka. Ketua Li tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anda salah. Hah? Jawaban yang benar adalah, pemilik restoran bahkan tidak mau mewariskan restoran itu kepada anak-anaknya. Gun Ho tidak dapat memahami artinya pada saat itu, tetapi apa yang dikatakan ketua Li hari itu telah bergema di benaknya sejak lama. Berbicara tentang iblis, Gun Ho menerima telepon dari ketua Li dari kota Cheongdam pada saat itu juga. Presiden Go, apakah Anda berada di Seoul sekarang? Atau Anda berada di kota Jiksan? Saya di Seoul, Tuan. Saya sebenarnya sedang melewati gedung GH tempat Anda berada saat ini. Saya sedang dalam perjalanan ke Universitas Katolik Korea, Seoul, rumah sakit St. Mary, dan Anda terlintas di benak saya saat melihat gedung Anda. Universitas Katolik Korea, Seoul, rumah sakit St. Mary. Apakah Anda sakit, Tuan? Tidak, tidak. Bukan aku. Master Park ada di rumah sakit itu, yang tinggal di kota Gusan. Tuan Park, Tuan. Iya, dia didiagnosis mengidap kanker lambung. Itu kanker stadium awal. Bahkan saat ini tidak dianggap serius. Kalau begitu, aku harus mengunjunginya di rumah sakit. Lagi pula, kamu tidak terlalu dekat dengannya. Bagaimana urusanmu? Baik sekali, Tuan. Senang mendengarnya. Kalau begitu, kurasa aku harus melepaskanmu. Ketua Li kemudian menutup telepon. Gun Ho kembali memikirkan bagaimana melaksanakan rencananya di Tokyo. Untuk mendaftarkan perusahaan saya ke KOSD Aki, saya harus memenuhi persyaratannya seperti menjaga tingkat rasio utang dan pendapatan penjualan tertentu dan hal-hal seperti itu. Saya telah melakukan beberapa pekerjaan akuntansi sebelumnya, tetapi saya belum pernah mengalami pekerjaan pendaftaran KOSD Aki. Gun Ho memikirkan auditor internal GH Mobile, Tuan Hee Suk Goh. Dia pertama kali datang ke GH Mobile untuk mengawasi penerimaan pengadilan, dan kemudian dia memutuskan untuk tinggal dan bekerja untuk GH Mobile saat Gun Ho menawarinya posisi. Dia telah menangani kurator pengadilan di banyak perusahaan, dan dia juga pernah bekerja di bank sebagai manajer cabang. Dia mungkin memiliki pengalaman dengan pekerjaan pendaftaran KOSD Aki. Atau mungkin tidak. Haruskah saya mempekerjakan seseorang yang akrab dengan pekerjaan tersebut? Pada saat itu, Gun Ho tersentak dari pemikiran bahwa mantan wakil presiden Grup S mungkin tahu betul bagaimana melakukannya. Gun Ho akan segera makan siang bersamanya. Benar, dia pernah bekerja sebagai CEO di sebuah perusahaan menengah dan wakil presiden di sebuah perusahaan besar. Dia mungkin memiliki pengalaman dengan pendaftaran KOSD Aki. Saya akan menanyakannya pada janji makan siang kita berikutnya. Di luar mulai gelap, dan hujan mulai turun. Oh, aku tidak membawa mobilku ke kantor hari ini karena aku datang ke sini langsung dari bandara. Aku harus meminta Direktur Kang untuk mengantarku ke rumahku. Aku yakin Direktur Kang tinggal di kota Bongcheon. Jika aku bertanya padanya untuk memberiku tumpangan ke rumah Tower Palace-ku, dia mungkin harus mengambil jalan memutar. Gun Ho tiba-tiba mengambil ponselnya dan menelepon manajer Gweon. Manajer Gweon adalah orang yang menemani pimpinan Lee kemanapun dia pergi untuk membantunya. Manajer Gweon, bagaimana kabarmu? Oh, Presiden Go. Apa manfaatnya saya menerima telepon ini? Anda berada di Universitas Katolik Korea, Seoul, rumah sakit St. Mary bersama pimpinan Lee, bukan? Berapa nomor kamar yang ditempati Master Park? Itu gedung No. 5, kamar No. 902. Rumah sakit ini terletak di seberang terminal bus Gangnam Express. Bukan Universitas Katolik Korea, Seoul, rumah sakit St. Mary di lokasi Yewido. Mengerti. Terima kasih. Apakah kamu datang? Mungkin. Gun Ho memanggil Direktur Kang. Kenapa kamu belum berangkat hari ini? Saya ada sisa pekerjaan hari ini, Tuan. Saya akan turun setelah Anda pergi, Tuan. Aku tidak membawa mobilku hari ini. Aku langsung berangkat kerja dari bandara. Mobilku ada di kota Cheonan.
Saya bisa memberi Anda tumpangan dengan mobil saya, Tuan. Mobilnya sudah tua, tapi masih berjalan. Bagus sekali. Saya harus pergi ke Universitas Katolik Korea, Seoul, rumah sakit Set. Mary. Oh, ada yang di rumah sakit. Ya, seseorang yang kukenal. Aku tinggal di kota Bongcheon. Rumah sakit sedang dalam perjalanan ke rumahku. Lalu lintas akan padat karena hujan, dan ini adalah jam sibuk setelah jam kerja. Sebaiknya kita berangkat sekarang untuk menghindari jam sibuk terburuk. Hari ini, lalu lintas di sekitar area terminal bus ekspres Gangnam pasti sangat buruk. Kalau begitu, ayo pergi. Gun Ho berdiri dari tempat duduknya. Gun Ho dan manajer Kang masuk ke lift bersama-sama dan menekan tombol lantai dasar untuk parkir. Itu adalah waktu ketika orang-orang mulai pulang kerja, dan lift berhenti di hampir setiap lantai saat turun. Banyak orang menyapa manajer Kang sementara tidak ada yang menyapa Gun Ho karena Gun Ho tidak mengenal siapapun di gedung itu kecuali pekerja kantornya. Lift tiba di lantai dasar. B1. Mobil manajer Kang diparkir di tempat parkir yang paling nyaman. Pada saat itu, Ketua tim Su Nam Jong berlari ke arah manajer Kang ketika dia melihat manajer Kang di tempat parkir, dan kemudian dia terkejut saat menemukan Gun Ho berdiri di samping manajer Kang. Tuan, bagaimana kabarmu? Gun Ho menawarkan tangannya untuk berjabat tangan dan ketua tim Su Nam Jong memegang tangan Gun Ho dengan kedua tangannya dan membungkuk padanya. Ketika Gun Ho hendak masuk ke mobil manajer Kang, ketua tim Su Nam Jong membukakan pintu untuknya. Mobil manajer Kang sedang menuju keluar dari tempat parkir gedung GH ketika Gun Ho memperhatikan bahwa mobil manajer Kang tampak baru. Apakah kamu mendapat mobil baru? Kalau aku tidak salah ingat, kamu sedang mengendarai Sonata. Ini Grander. Oh, waktu Timinger Sonata lama saya rusak, saya jual saja dan beli mobil ini. Mobil bekas yang hanya menempuh jarak 60.000 km. Sepertinya mobil baru. Saya hanya berpikir sebaiknya saya mengendarai mobil yang bagus untuk menjaga kelas sebagai orang yang mengelola gedung besar. Saya mencicil mobil ini. Kamu melakukan panggilan yang bagus. Pak, pernahkah Anda memperhatikan semua mobil mewah yang diparkir di tempat parkir gedung kita? Banyak di antaranya adalah anak-anak muda yang bekerja di perusahaan di gedung kita, dan mereka mengendarai mobil mewah. Itu yang sedang tren akhir-akhir ini. Banyak anak muda ingin punya mobil mewah meski tidak mampu bahkan untuk membayar sewa. Haha, benarkah? Lalu lintas di depan terminal bus Gangnam Express memang sangat buruk. Mobil manajer Kang hanya tertahan di sana dan bergerak sangat lambat. Gun Ho tertidur di dalam mobil hingga akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Tuan, kami sudah sampai. Gun Ho mampir ke toko serba ada di dalam rumah sakit sebelum menuju ke kamar pasien tempat Master Park menginap. Dia ingin membeli minuman dan buah-buahan. Master Park menginap di kamar rumah sakit kelas 1. Master Park bersama beberapa tamu. Ketua Li dari kota Cheongdam dan Presiden Park, yang menjual bangunan di kota Sinsa kepada Gun Ho. Di luar sedang hujan. Kamu tidak perlu datang. Ketua Li berkata sambil berdiri dari tempat duduknya ketika dia melihat Gun Ho memasuki ruangan. Hai, apa kabar? Oh, senang bertemu denganmu lagi. Presiden Park mengulurkan tangannya ke Gun Ho untuk berjabat tangan. Master Park berada dalam posisi setengah duduk di tempat tidur, dan dia mengenakan gaun pasien. Sepertinya mereka bersenang-senang sambil membicarakan masa lalu karena mereka semua berada pada usia yang sama. Oke, sekarang kita punya satu orang lagi yang mengeluarkan bau uang busuk. Ketika Master Park berkata tanpa berpikir, Ketua Li berkata padanya, jangan berkata seperti itu. Dia datang jauh-jauh ke sini untuk menemuimu di hari hujan ini dengan membawa sekeranjang buah. Kamu terlalu banyak membual tentang uang. Itu sebabnya, kamu tidak bisa menyombongkan diri karena tidak punya uang, bukan? Presiden Park, yang duduk di sebelah Ketua Li, ikut campur. Orang yang punya uang adalah seorang patriot sejati. Lihatlah Presiden Go. Dia membayar pajak yang tinggi, dan dia menciptakan begitu banyak lapangan kerja bagi masyarakat di negara ini. Ketua Li berkata pada Master Park lagi, Anda menginap di kamar rumah sakit kelas 1 karena Anda menghasilkan banyak uang dari orang-orang yang ingin berkonsultasi dengan Anda tentang kehidupan dan nasib mereka. Presiden Go akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Yang Jeon Mangyon adalah Il Si Kiseng, kalian. Maksudmu, meskipun kamu mempunyai peternakan sebesar Mangyong, kamu hanya boleh makan 2 kali sehari. Makan bukanlah satu-satunya hal yang dilakukan orang-orang saat ini. Aku menghasilkan uang bukan hanya untuk membeli makanan tetapi juga untuk mencapai sesuatu dalam hidupku. Itulah sebabnya hidupmu sibuk tanpa alasan. Ketua Li berbalik untuk melihat Gun Ho dan berkata, apakah kamu masih di sana? Sebaiknya kamu pulang sekarang. Kamu harus berangkat kerja besok pagi.
Saya bersenang-senang mendengarkan Anda, Tuan. Kamu tidak perlu mendengarkan orang tua itu. Saya tidak tahu. Wah, bagaimana saya bisa mencerahkan orang-orang bodoh ini? Di usia kita saat ini, yang bisa kita lakukan adalah membagikan pengalaman hidup dan kebijaksanaan kita kepada generasi muda. Jangan mengatakan hal-hal yang menyedihkan atau tidak masuk akal. Kebijaksanaan. Baiklah. Kalau begitu, saya sarankan membaca banyak buku. Saya telah membaca banyak buku yang berhubungan dengan manajemen bisnis. Membaca buku adalah fondasi untuk memulihkan sebuah keluarga. Master Park terlihat sangat jelek dan bodoh, tapi dia selalu ingin mengatakan sesuatu yang baik saat berbagi kebijaksanaan hidup. Halo, aku di sini. Gun Ho melihat arlojinya. Hari sudah larut. Haha. Baiklah, saya rasa sebaiknya saya pergi sekarang. Saya bersenang-senang bersama Anda semua, Tuan. Saya harap Anda segera merasa lebih baik, Tuan.